Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan mengkaji surat Al-Imran ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Al-Baqarah ayat 12, artinya, katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad diutus Allah. Qul lilladzina kafaru, diutus berkata kepada orang-orang kafir, kamu akan dikalahkan dan digiring ke neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat tinggal. Jadi apakah dan siapakah orang-orang kafir yang tinggal di neraka Jahannam itu? Tentunya ketika masih nyata, masih wujud, masih hidup rasa kepemilikan kita atas hidup dan badan ini. Karena bahan api neraka adalah badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Inilah orang-orang kafirin, yakni manusia yang belum bertuhan di hatinya, manusia yang masih kufur di hatinya, manusia yang masih ingkar di hatinya, manusia yang masih mensekutukan Allah dengan dirinya di hatinya. Inilah orang-orang kafir yang dimaksud Allah. Jadi memang kafir di sisi Allah dan di sisi manusia beda. Seolah-olah kita selama ini beragama Islam, seolah-olah kita selama ini yang mukmin. Selain agama Islam kita anggap kafir. Akan tetapi kenyataannya, aplikasinya Anda yang tahu sendiri. Kita yang tahu sendiri kedudukan di hati kita. Kita ini mukmin atau kafir di sisi Allah. Siapa yang disebut mukmin di sisi Allah? Yang disebut mukminin di sisi Allah itu adalah ketika hati tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, termasuk diri manusia kita, termasuk wujud manusia kita, termasuk hidup manusia kita, termasuk kuasa diri manusia kita, termasuk
daya upaya dan ikhtiar kita, termasuk kekuatan kita, termasuk ilmu kita, termasuk penglihatan mata kita, termasuk penglihatan telinga kita, dan termasuk kalam-kalam yang kita ucapkan. Jadi di dalam hati suci bersih dari hal-hal yang selain Allah. Inilah yang disebut mukminin, sesuai dengan kandungan kondisi hati para nabi dan hati para rasul, serta kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni selalu mengesahkan dan mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan dan mengesahkan diri manusianya di hatinya. Inilah orang-orang yang disebut orang mukminin, tinggalnya di surganya Allah. Akan tetapi siapa kafirin di sisi Allah itu? Kafirin di sisi Allah adalah hati yang mensekutukan Allah dengan diri manusianya, hati yang mensekutukan wujud Allah dengan wujud manusianya di hatinya, hati yang mensekutukan hidup Allah dengan hidup manusianya di hatinya, hati yang mensekutukan kuasa Allah dengan kuasa diri manusianya di hatinya, hati yang selalu mensekutukan daya upaya Allah dan ikhtiar Allah dengan daya upaya dan ikhtiar diri manusianya di hatinya, hati yang mensekutukan ilmu Allah dengan ilmu diri manusianya di hatinya, dan sebagainya. Inilah golongan-golongan kafirin yang tinggal di dalam neraka jahanamnya Allah, yakni hati yang buta, ketika memandang apapun pasti memandang makhluk, ketika mendengar apapun pasti mendengar makhluk, sehingga disiksa hatinya dengan makhluknya Allah. Inilah maksud neraka di sisi Allah. Sudah dipesankan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang kafir akan digiring ke neraka jahanam, bahwa manusia yang tidak mengenal Allah di hatinya, bahwa manusia yang hanya mengenal diri manusianya di hatinya akan digiring ke dalam neraka jahanam, yakni disiksa hatinya, dihisap hatinya, dibelenggu hatinya, dihancur-hancurkan hatinya dengan keadaan-keadaan keduniawiannya, dengan keadaan apa-apa yang merasa ia miliki di dunia ini. Dihisap, dibelenggu. Sampai kapan disiksa manusia di dalam neraka jahanamnya Allah? Disiksa di dalam neraka jahanamnya Allah abadan abada, selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan, yakni di dalam puncak-puncaknya siksaannya adalah di saat datang syakaratul maut. Disitulah hari pembalasan yang akbar, disitulah hari penghisapan yang akbar, disitulah hari pertanggungjawaban yang akbar. Selama ini kita tidak mengenal Allah. Ketika sakaratul maut dilepas semuanya apa-apa yang kita cintai, sehingga sakit sekali azabnya di dalam sakaratul maut. Mari kita lanjutkan surat
Al-Imran ayat yang ke-13. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم. Al-Imran ayat ke-13. Artinya, sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslimin 2 kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati, yakni hatinya yang sudah mukmin, yang sudah tidak mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Jadi pada intinya manusia yang sebelum mukmin terjadi pada diri manusianya, maka manusia itu berperang melawan kekafiran diri manusianya. Manusia berperang dengan pengakuan wujud diri manusianya. Manusia berperang dengan pengakuan hidup diri manusianya. Manusia berperang dengan pengakuan kuasa manusianya. Manusia berperang melawan pengakuan kehendak, daya upaya dan ikhtiar manusianya. Manusia berperang dengan kekuatan diri manusianya di hatinya. Inilah peperangan di jalan Allah bagi calon cikal bakal mukminin yang dikehendaki Allah. Akan tetapi bagi kafirin, ia tidak mau berperang fi sabilillah karena ia sudah kenyang, karena kekuasaannya sudah saking lamanya menjadi Tuhan di hatinya. Karena nama manusianya sudah menjadi raja sekian lamanya, sejak detik akil balai hingga setua ini, mereka ogah berperang. Mereka tetap di jalan kafirin, yang hatinya selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Inilah jalan kafirin yang tidak mau berjuang di jalan Allah. Yang diperjuangkan selama ini adalah dirinya sendiri, kewujudannya sendiri, kehidupannya sendiri, memperjuangkan dunia, kesuksesan dunia. Inilah manusia kafirin yang tak beragama dan yang tak bertuhan di sisi Allah. Karena di dalam hatinya yang ada hanya dirinya sendiri sebagai penguasa di hatinya, sebagai Tuhan di hatinya. Dengan tidak sadar, mereka kafirin ini telah ngaku-ngaku jadi Allah, jadi Tuhan, tapi tidak disadarinya.
karena kehendak Allah, karena hidayah Allah, karena syafaat Allah belum ia dapatkan. Karena hidayah, syafaat dari Allah itu khusus bagi orang-orang yang dikehendakinya. Tinggal kita duduk di mana kita ingin mengharapkan hidayah dan syafaat dari Allah. Di sini saya klarifikasi tentang syafaat. Allah berfirman, Muhammad, hidayah itu bukan kuasamu, bukan milikmu, tapi hidayah itu adalah kuasa dan milikku, kata Allah. Muhammad, syafaat itu bukan milikmu, akan tetapi syafaat itu hanya milikku. Maka benarlah Allah dengan segala firman-Nya, jika tak ada hidup yang menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad, apakah ada hidayah, apakah ada syafaat? Jadi hidayah dan syafaat itu adalah miliknya hidup, milik Allah. Ketika kita sudah menyadarinya, hal-hal di dalam beragama di sisi Allah dan berketuhanan di sisi Allah, maka bila kita dengan sabar berjalan fisabilillah di jalan Allah, maka hidayah dan syafaatnya Allah akan diraihnya. Bila kita dengan sabar berjuang, berperang atau berperang dengan hawa nafsu kita di jalan Allah, itulah orang-orang yang mukminin. Balasannya di sisi Allah adalah man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di hatinya mengaplikasikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka dakhalal jannah, maka ia sudah berada di dalam surganya Allah, yakni ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, karena jiwa mukminin adalah jiwa-jiwa yang tenang. Hatinya sudah tenang, tiada yang dicintai di dalam hatinya kecuali hidup ini Allah. Jadi bukan dikatakan di dalam hati bahwa hidup ini Allah, jadi kendaraan untuk menyaksikan bahwa hidup ini Allah hanya dengan mata hati, yakni dengan rasa, merasakan bahwa hidup ini Allah. Tidak usah disebutkan, akan tetapi dengan rasa kita merasakan bahwa hidup ini Allah. Ketika kita bangun tidur, merasakan bahwa badan ini bisa bangun karena dikuasai oleh Allah, dibangunkan oleh Allah, dibangunkan oleh hidup. Ketika badan berdiri, kita saksikan dan rasakan di dalam hati bahwa yang memberdirikan, mendaya upayakan, yang mengkerentekkan, yang perintah, yang mengutus badan untuk berdiri itu adalah hidup. Yang memerintahkan badan, yang mengutus badan untuk sholat dan ibadah juga Allah. Hidup perintahkan kepada Muhammad Rasulullah, perintahkan kepada hamba-hamba yang diutusnya, yakni badan-badan inilah hakikatnya Muhammad Rasulullah. Nyata bukan? Syahadat yang seperti ini nyata bukan?
Sementara selama ini bagaimana mungkin bila hati tidak berhakikat dan bermakrifat, jika hati masih duduk di syariat saja, masih duduk manis melempem di dalam kaidah syariat saja, bagaimana mungkin bisa bersyahadat? Bagaimana mungkin bisa menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah? Sementara kaidah, pengertian, kefahaman, keyakinan manusia yang masih belum bertuhan di dalam hatinya, bagaimana mungkin di dunia ini bisa menyaksikan Allah, sementara Allah itu gaib, Allah itu tiada di hatinya bagi orang-orang yang belum bertuhan. Dan bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Muhammad bin Abdullah? Dikira Muhammad Rasulullah itu hanyalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah itulah contoh yang sempurna. Kita harus mencontoh Rasulullah. Kita harus mengikuti jalan Rasulullah. Kita harus berkiblat ke jalan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hatinya selalu bertauhid, yang hatinya selalu mengesahkan Allah daripada mengesahkan diri manusianya di hatinya. Maka dari itu pemahaman orang-orang yang masih belum bertuhan seperti demikian, karena di hatinya yang ada, yang wujud, yang nyata, yang berkuasa bukan Allah, maka Allah digaibkan. Memang Allah itu maha nyata dan maha gaib. Allah maha gaib itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang belum bertuhan, bagi orang-orang yang belum beragama di sisi Allah, bagi orang-orang yang belum ma'rifatullah. Sedangkan agama di sisi Allah itu adalah awwaluddin ma'rifatullah. Bagi mereka yang sudah menyaksikan Allah lah yang ma'rifat, bagi mereka yang sudah beriman bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi, bahwa dirinya lah yang gaib, Allah nyalah yang nyata, inilah orang-orang yang sudah beragama di sisi Allah, orang-orang mukminin yang sudah menyaksikan di dalam mata hatinya, di dalam lubuk sana hidup ini Allah, dan mengutus, memperjalankan, mencipta Muhammad Rasulullah, yakni badan-badan yang diutus oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, dibimbing oleh Allah sejak dari tanah hingga menjadi tumbuh-tumbuhan sampai berbuah menjadi buah-buahan, sayuran dan madi dan padi, sehingga dimakan oleh hidup yang ada pada kedua orang tua kita, sehingga menjadi sel sperma dan sel telur, sehingga bertemulah kedua orang tua kita menjadi gumpalan darah, menjadi gumpalan daging, menjadi janin dan menjadi bayi yang suci. Inilah Muhammad Rasulullah, badan-badan yang diutus oleh Allah menurut pandangan sudut hakikat dan makrifatnya. Akan tetapi yang dikatakan Muhammad Abdullah itu di sisi syariat, di sisi manusia yang masih mentuhankan dirinya di hatinya, masih berpandangan Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Memang menurut akal mereka, akal kita sebelum kita mengenal Allah, bagaimana mungkin bisa menyaksikan Allah?
Dan bagaimana mungkin bisa menyaksikan Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah sementara mereka semua gaib? Bagaimana mungkin kita bisa bersyahadat menyaksikan keduanya? Bila kita masih duduk di syariat saja belum cukup, maka perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian semua ke dalam kepasrahan yang kafah, yang total jenderal. Pasrahkan kembali, abdikan kembali bahwa hidup dan badan ini zahir batinnya Allah, bukan zahir batinnya diri manusia kita. Allah maha zahir dan batin. Selama ini kita mengaku-akui bahwa zahir batin itu manusianya, karena selama ini kita tidak pernah bertuhan dan beragama di sisi Allah. Sedang selama ini kita hanya beragama dan bertuhan hanya menurut kulitnya saja, mengikuti kulitnya saja tanpa isinya. Jadi akhirnya beragama dan bertuhannya kita selama ini hanya angan-angan belaka, hanya bayang-bayang belaka seperti fata morgana, hanya keyakinan akidah yang palsu, bukan seperti yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hatinya, kondisi hatinya selalu bertauhid. Selama ini kita mencontoh hanya gerak lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad saja, syariat-syariat Kanjeng Nabi Muhammad saja yang dicontoh. Kita selama ini luput mencontoh bagaimana kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad saat bersyariat. Nah, ketika kita sudah menyadari, ketika kita sudah tahu kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata syariatnya selama ini bukan syariatnya Muhammad Rasulullah, akan tetapi syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah syariatullah, syariatnya Allah. Terbukti di dalam seluruh ibadah dan sholat kita diwajibkan kembalikan lagi bahwa ibadah dan sholat ini adalah lillahi ta'ala, yakni syariatullah. Allah lah yang beraf'al di dalamnya, bukan hawa nafsu kita yang beraf'al di dalam ibadah dan sholat itu. Karena selama ini aplikasi di dalam hati kita masih linafsi, meskipun awalnya lillahi ta'ala bilang di dalam hatinya, akan tetapi penipu. Akhirnya hatinya tersesat di dalam hawa nafsunya, tenggelam di dalam anar, meskipun kelihatannya sholat dan ibadah, tapi di dalam hatinya bukan menyembah Allah, bukan mengabdi kepada Allah, bukan berjumpa dengan Allah, akan tetapi berjumpa dengan iblis, setan yang terkutuk, yang selama ini ngaku-ngaku jadi Allah, ngaku-ngaku jadi penguasa hidup dan badan ini. Merekalah golongan kafirin yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad di dalam surat Al-Imran ayat ke-13 yang kita baca tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu dipahamkan, selalu dibimbing, selalu dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi penguasa sendiri di dalam hati kita.
persembahkan kembali, pasrahkan kembali total jenderal bahwa kuasa yang terjadi di dalam diri manusia kita adalah karena hidup ini Allah. Rasakan itu dengan istiqomah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.